Mbak Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah kos terbakar di Desa Bunta, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Pemerintah Kota Palu memberikan sanksi kepada warga yang membakar sampah sembarangan. Ratusan pengendara motor terjaring razia selama operasi Patu Tinombala tahun 2025. Sebuah rumah kos terbakar di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Kamis pagi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran yang menimpa bangunan berlantai 2 tersebut terjadi sekitar pukul 7:30 pagi. Belum diketahui dari mana sumbernya api yang dengan cepat melalap bangunan milik AT tersebut. Seluruh bagian dalam bangunan habis terbakar. Peristiwa itu sempat membuat panik warga sekitarnya dan berusaha memadamkan api. Warga juga menghubungi aparat kepolisian dan petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dari Kecamatan Lembo langsung menuju lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api. Upaya pemadaman baru membuahkan hasil 1 jam kemudian. Hampir seluruh bangunan ludes dilahap si jago merah. Hanya sebagian barang berharga pemilik kos yang berhasil diselamatkan. Berhasil memadamkan sekitar jam 9.20. Adapun yang terbakar ada 4 kosan yang dinyatakan mungkin kerugian diperkirakan sekitar 200 juta. Pihak Polres Morowali Utara kini masih menyelidiki penyebab terjadinya musibah tersebut. Tim identifikasi telah diturunkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain itu, sejumlah saksi mata telah diperiksa dan dimintai keterangan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Aktivitas pembakaran sampah di lingkungan permukiman masih marak terjadi di Kota Palu. Padahal pembakaran sampah secara mandiri dinilai berbahaya bagi kesehatan dan berisiko memicu kebakaran. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mengimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Sesuai peraturan Wali Kota Palu nomor 37 tahun 2017, pelaku bisa dikenai teguran hingga denda maksimal 1 juta rupiah. Imbauan juga ditujukan kepada pelaku usaha yang melakukan pembakaran sampah. Jika tidak mengindahkan surat teguran, izin usaha mereka bisa terancam dicabut. Melalui struktur RT, RW hingga pihak kelurahan, DLH mengajak warga untuk aktif melaporkan praktik pembakaran sampah agar pelaku bisa diedukasi. Sebaiknya sampah tersebut diolah lah. Kita pisahkan yang mana organik, yang mana non-organik. Yang organik itu kalau boleh diolah kembali supaya bisa menjadi kompos dan sebagainya. Kalau andai kata yang non organik, sekarang kita mendorong di setiap kelurahan itu untuk dibentuk bank sampah, sehingga sampah-sampah plastik atau sampah-sampah yang masih bisa diolah secara 3R itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik dan bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat. Untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan warga, DLH juga mendorong pemilihan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga. Setiap kelurahan didorong membangun bank sampah agar sampah plastik dan sejenisnya bisa diolah dan bernilai ekonomis bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan sebesar 70% sampah Kota Palu bersifat organik. Sementara itu, pemerintah kota juga sedang menyiapkan transformasi tempat pembuangan akhir menjadi pusat pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.
3 narapidana anak yang selama ini ditahan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palu akhirnya dinyatakan bebas. Sementara 8 narapidana lainnya mendapatkan pengurangan masa pembinaan. Remisi ini dalam kaitan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2025 Rabu kemarin. Wajah sumringah pun terpancar dari mereka setelah bisa menghirup kembali udara bebas. Mereka dijemput orang tuanya dan pamit kepada petugas yang selama ini menjaganya. Sebanyak 1.310 narapidana anak di seluruh Indonesia yang mendapatkan pengurangan masa pembinaan. Keputusan ini sebagai bentuk penghargaan atas perilaku positif dan komitmen narapidana anak selama menjalani hukuman. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menyebutkan ada 11 anak yang diusulkan untuk mendapatkan remisi dan ternyata seluruhnya disetujui oleh Kementerian Hukum. Ke-10 anak itu terdiri dari 10 anak LPKA Palu dan 1 anak dari Lapas Leong. Hari ini adalah Hari Anak Nasional, dirangkaikan dengan pemberian pengurangan masa pidana seperti remisi ya bagi anak-anak warga binaan masyarakat di LPKA kelas 2 Palu. Program dari KLPKA dalam rangkaian anak itu wajib dilakukan pembinaan dan wajib dilindungi dan diberikan hak-haknya. Kita tidak ada diskriminasi baik dalam hak belajar, hak asuh, dan perlindungan anak. Besaran pengurangan masa tahanan narapidana anak-anak bervariasi, yakni antara 1 hingga 2 bulan. Mereka dinilai memenuhi syarat administratif dan substantif. Dari 11 narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi, 2 anak lebih dahulu bebas melalui program integrasi bebas bersyarat, sedangkan 1 anak lainnya langsung bebas. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. Kami ucapkan kepada tamu dan para